disemprotin kemana-mana. Itu kalau misalnya itu terpapar, ya terpapar itu Bu, itu rusak. TV-nya apa? Laptopnya rusak, handphonenya rusak. Jadi udah cukup sampai apinya padam. Kalau apinya habis jadi lagi. Kelakuan pemadam kebakaran. Jadi gini, ya. Ini apart ini, ya, Bapak Ibu, apart ini diperuntukkan untuk pemadaman api tahap awal. Jadi kalau apinya besar, kira-kira mampu nggak Pak? Ya mampu. Nah, itu, benar. Jadi dia hanya untuk madamin api tahap awal. Ini 5 menit pertama. 5 menit pertama. Senang. Kalau kita kan buat senang, ya bahagia. Sumpah apapun ini senang banget. Untuk Bapak Ibu semua, ya. Nanti kita hidup ya Bapak Ibu ya. Apa dia menawarin aku gede banget sih? Enggak. Baru kali ini dicampar begini gue gede banget. Gitu kan, ya. Jadi ya. Jadi cukup pandemi ya, Ibu ya, menjawab Ibu pertanyaan Ibu juga gitu. Jadi konsepnya apa ini ya diciptakan untuk pandemi api tahap awal saja Bapak Ibu ya di 5 menit pertama. Tuh. Kalau seandainya apa? Iya, pertanyaan yang bagus. Pak Pur, ya kan? Ini, apa ini? Ada kadaluarsanya nggak kan begitu? Ya pertanyaannya. Nah, apa ini? Jenis ini Bapak Ibu, itu ada keluar kadaluarsanya. Gitu loh. Jadi ya 5 tahun dia punya kadaluarsa. Kalau udah dari 5 tahun lebih, ya kan? 5 tahun lebih, ya kan? Harus diisi ulang. Harus diisi ulang. Walaupun tidak dipakai, ya Bapak Ibu 5 tahun, apalagi tadi belum. Kalau apanya habis, ya diisi. Isinya di mana? Baik. Pokoknya atau kelurahan. Nggak boleh isi air. Oh iya, betul. Nah, jadi isinya di mana? Kelompok lapor aja. Ya atau ya ke pemadam kebakaran. Kan kantor-kantor di pos-pos tuh, Bapak Ibu kan tahu tuh ya, Pak, Ibu, itu yang pasti dibantu. Apalagi buat kita nih, mohon maaf, ya kan, sih kita udah dapat juga tuh. Biar beriang lagi, biar kenceng. Ya. Iya, terima kasih Pak Pur untuk dapat apa ya? Gimana sih? Di Panti ya. Nah itu Pak ya bisa menghubungi kantor pemadam kebakaran terdekat. Gini ya, masalahnya berbayar atau tidak? Ya kan? Ada dari Dinas Penanggulangan Kebakaran untuk Bapak Jare. Yang menyediakan, disediakan di setiap kelurahan. Iya, betul. Masalahnya itu kan, masalahnya kalau misalnya kebakarannya jauh, gitu kan. Sedangkan itu adanya di kelurahan. Nah, memang untuk sementara ini, ya, itu kita sediakan baru ada di kelurahan, bukan dibagikan secara gratis untuk setiap rumah. Jadi artinya, kalau mungkin yang mohon izin, mohon maaf ya Bapak Ibu, kalau misalnya itu punya usaha, begitu, nah, Ibu beli sendiri. Cukup murah kok ini ya. Ini ukuran segini ya. Ya, ukuran 3,5 kg ini. Ini namanya ukuran 3,5 kg. Ini sekitar 400.000. Udah berikut sama nabung-nabungnya Bu. Ya 400.000. 400.000 itu kalau saya bilang
ya Bu ya, mohon maaf ya, masih dikategorikan murah dibanding usaha kita. Kita punya mobil, punya rumah, betul nggak? Tidak serba itu. Ya? Kenapa? Nggak ada subsidi. Ya, jadi cukup ya. 400.000 ya, itu. Jadi cuma 400.000 cukup apa? Ini worth it ya. Iya, kalau jawab itu susah juga nih saya. Pagi ini sudah sampai soal. Iya, ya. Iya, betul. Permasalahannya gini, ya kan? Mohon maaf, penyandang disabilitas itu kan bermacam-macam, betul ya? Ada yang tidak maaf, ada yang tidak menyenangkan, ya kan? Bagaimana? Iya, iya. Komplak. Iya. Nah, bagaimana permasalahannya Pak Pur, gitu ya kan? Kalau saya, mohon maaf ya, Bapak ya, kita punya tangan, bagaimana cara penggunaannya? Bapak kan masih diberikan indra, artinya bisa indra safera. Nah, jadi akhirnya bisa teriak, minta tolong. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, cukup menjawab ya Bapak Ibu. Nah kembali, itu kalau bila terjadi kebakaran, kita melakukan pemadaman, hubungi damkar. Bagaimana cara menggunakan damkar? Itu sudah kita praktekkan. Sekarang, bila belum akan siang menunggu. Bapak, ya, bila mana terjadi gempa. Iya. Jangan. Tadi kan kalau kebakaran, bila mana terjadi kebakaran ya Bapak Ibu. Bapak Ibu menyelamatkan diri dengan cara berlari. Itu, ya kan? Lakukan pemadaman lari. Akan tetapi bila mana terjadi gempa, yes. Nih Pak Pur mau menyampaikannya lewat lagu, boleh nggak? Ini Pak Pur dulu menyanyi, ya, mantan penyanyi, oh iya, mantan penyanyi, ya, Indonesia Idol. Jadi kalau terjadi gempa, ini beneran. Kamu Bapak Ibu lihat di YouTube tuh ada Pak Pur mulai nyanyi, ya. Nah, bila mana terjadi gempa, kalau kali kan ada kebakaran, lari. Tapi kalau misalnya ada kebakaran, berdiam dulu, nggak boleh lari. Ya kan caranya nih, Bapak nyanyi ya, boleh ya? Ya. Kalau ada gempa, lindungi kepala. Kalau ada gempa, masih tolong meja. Kalau ada gempa, jauhkan jendela. Kalau ada gempa, tarik terbuka. Nah, ini Pak Pur nih, pertama, kenapa sih bila mana terjadi gempa, Bapak Ibu harus lindungi kepala? Hah? Biar nggak langsung bangkit, bener? Iya, begini, kenapa harus dilindungi kepala? Lindungi kepalanya dengan cara, ya. Boleh. Ambil helm. Nah, boleh. Ambil tas, ya. Oke. Atau dalam situasi yang gawat daruratan itu kan kita nggak bisa prediksi kapan aja bisa datang, betul nggak? Nah itu harus dilakukan. Nah, kalau ada gempa, lindungi kepala. Kenapa harus dilindungi kepala?
Yes, karena kepala adalah bagian yang paling sensitif. Vital, mohon maaf nih, ya. Orang kita bisa hidup gak sih tanpa kaki? Bisa. Kita hidup gak sih tanpa tangan? Bisa. Betul nggak? Tapi pernah nggak kita lihat orang yang hidup tanpa kepala? Gak ada, betul kan? Makanya harus dilindungi ke kepala dulu, ya kan? Mana tahu banget? Ya, nah, kalau ada gempa di bumi kepala, kalau ada gempa masuk kolam medan, kalau ada gempa jauhkan jendela, kalau ada gempa cari tempat terbuka. Kenapa harus dijauhkan jendela? Betul. Karena kalau misalnya jadi gempa, kalau kita bukan di jendela, mukanya jelek, ya kan? Kayak Pak ini jelek. Ya, itu loh. Nah, nggak boleh tuh hancuran kaca. Nah, oke. Setelah itu ya cari tempat terbuka. Bukan cari tempat terbuka berlindungnya sama juga di bawah pohon, itu pohon. Di pinggir gedung nggak boleh. Gedungnya ambruk. Nah, yang paling aman tempat terbuka. Iya, ada di Senayan, pabrik Senayan. Ya, ada payudara yang ada di tempat yang terbuka. Itu loh, ya. Jadi sekarang dia sama nyanyi ya. Ya tadi ya. Apa langsungnya? Ya kan, PPDI, mana PPDI? Ya kan? Ih, udah tahu. Ya, jadi gitu ya. Tapi kalau kebakaran, tadi pokoknya benar. Ya, tentu ya. Namun hubungi pemadam kebakaran. Jadi itu gempa. Ingat pada waktu gempa nggak boleh Bapak Ibu langsung lari. Tapi biasanya, nah itu betul Pak. Kalau orang panik, tadi dan seperti saya sampaikan, orang panik itu bisa menghilangkan akal sehat kita, jadi nggak sehat. Iya, udah nggak bisa tuh. Iya, kalau gitu loh, aku tuh nggak bisa aku ngomong. Kalau misalnya terjadi benar gempa, benar nggak? Kita nggak tahu, tapi paling tidak ya kita tahu bagaimana berbuat apa dalam rangka upaya melakukan pencegahan kebakaran dan bencana lainnya. Setuju? Realita. Dia udah Jepang. Baik. Nama di Jepang. Di Koroni. Betul, karena memang gini. Kalau di Jepang itu kan negara yang rentan sekali gempa, ya kan? Untuk edukasi ini sangat penting, itu ya terkait, terkait dengan kebakaran, ya kan? Itu terkait dengan gempa,
itu udah pasti gitu, ya, ya, itu mah, itu mah, iya, masuk flyover boleh, ya kan, flyovernya rubuh, ya kan, ya. Hah? Sering? Itu makanya nggak mungkin. Coba bukan lopinya. Bidang kita semua juga ada. Oh, nggak apa? Iya betul. Nah kembali nih, ya. Jadi yang perlu Bapak Ibu ketahui ya, ini juga kebakaran itu atau kemudian itu bukan merupakan tanggung jawab pemadam kebakaran saja nih, ya kan? Oh, wah, biarin aja kalau ada kebakaran, diemin aja. Ada pemadam ini, koprak namanya, ya kan? Apa yang terjadi? Kalau kita cuma mengandalkan pemadam kebakaran, kalau kita mengandalkan pemadam kebakaran, kan ibu nih, bapak nih, oh iya, kalau kebakaran itu adalah tugasnya pemadam kebakaran, betul. Tapi kalau misalnya bapak tidak melakukan tindakan upaya melakukan penyelaman, betul nggak? Kan jadi korban, rumahnya habis. Karena pemadam kebakaran itu ya butuh proses juga kan, bapak ibu itu lakukan, betul nggak? Beberapa menit itu. Sementara ini udah semakin membesar, betul nggak Pak? Iya kan? Nah itu. Nah belum macetnya lalu lintas, nggak tahu tuh bapak ibu, belum pasti. Iya, ya kan macet lalu lintas. Pemadam kebakaran nih bapak ibu, yang perlu bapak ibu ketahui. Ya, ini raja jalanan. Ya, boleh. Ya kalau misalnya bapak ibu kasih tahu, kalau mobil pemadam kebakaran lewat, itu dia dengan polisi yang wing itu, bapak ibu ya bila mana ada di jalan dan berkendara, minggir, jangan lagi, ya kan, pakai lihat, ya kan, kok lagi itu, ya kan, jangan, akan menghambat. Bisa bu, pemadam kebakaran itu boleh nih bu, ya, melewati jalur hijau untuk mempercepat. Jalur hijau boleh nggak lewat? Ya, iya. Terusnya lewat jalan, ya, jalur busway, ya melewati anak, ya kan, lawan arah boleh untuk pemadam kebakaran. Karena pemadam kebakaran dalam rangka upaya melakukan penyelamatan. Mobil ambulan itu dia lagi bawa pasien, dia harus berhenti. Padahal dia lagi bawa pasien. Pasiennya lagi gawat, ya bu, itu dia harus berhenti juga, harus minggir. Karena kalau di dalam ambulan itu cuma satu yang potensial, mohon maaf gitu bapak ibu ya, potensi. Tapi kalau pemadam kebakaran ini dalam rangka upaya melakukan penyelamatan ratusan orang, makanya dia ambulan harus berhenti kanan kiri. Mobil presiden mau siapa berhenti, minggir. Pemadam kebakaran eksklusif boleh kalau mana aja, tapi ada yang nggak bisa ditahan. Apa itu? Kereta. Bisa, ya kan? Kereta, kalau kereta berhenti, apa yang terjadi? Lebih banyak korban. Itu kereta. Ada satu lagi, ya, yang orangnya galak banget. Bukan, yang semuanya brand orang di jalanan itu nganterin jenazah. Betul nggak? Nah, padahal mohon maaf, ya kan, ini kan dia udah meninggal. Itu kalau bisa bangun aja dia, jangan lama lagi, otak tuh, mati, ya gitu kan, betul nggak? Ya, dia udah bukan skala prioritas,
kebakaran, galak banget, dia bahkan rusak kadang-kadang kebakaran. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, itu bukan skala prioritas. Iya. Omen, aku dikipain. Omen pada bawa motor tuh. Ya nggak boleh juga. Ya kan, semprot pakai apa? Ya kan, itu kadang-kadang di rumah saya sekarang kita kasih paham. Ya kan, dia bukan skala prioritas. Di sana pemadam kebakaran itu dalam rangka dia melakukan yang potensinya, ya kan, akan ada ratusan orang bisa tewas, ya kan? Itu jadi boleh Pak, yang nggak bisa dijalankan itu tadi yang kereta sama orang bawa mayat. Iya, pemadam kebakaran itu punya moto, pantang pulang sebelum ada, walaupun nyawa taruhannya. Jadi dia belum mau pulang Pak, Bapak Ibu. Ya dalam rangka upaya. Kalau airnya habis, yes, pertanyaan bagus. Ini saya senang loh, Bapak Ibu langsung interaktif. Ya, saya senang banget. Permasalahan gini, kalau airnya habis, tadi mobil pemadam kebakaran ini, itu nanti ke sana, itu berarti airnya bagus, bersih banget. Karena saya bilang bisa buat mandi, bahkan bisa buat wudhu, bersih, betul. Karena pas kebakaran nih Bapak Ibunya harus dipel itu. Banyak apa? Tankinya itu, ya, tankinya harus nggak boleh kotor Pak. Bisa. Wah, tidur nggak bisa. Mancing bisa kalau taruhnya air. Nah, itu, ya. Dia harus itu. Nah, tapi itu kan kalau misalnya ke tempat kebakaran, itu cuma kapasitas airnya di dalam mobil tangki itu, ya, 10.000 liter. Banyak juga kan 10.000 liter, tapi itu bisa habis dalam berapa menit. Apaan tadi pertanyaannya? Airnya habis, kita boleh pemadam kebakaran. Misalnya ada tetangga tuh di rumah itu punya kolam renang. Kita minta, tapi belum dikasih. Jadi gitu Pak, boleh sebetulnya kita izin gitu loh ya, boleh, ya kan, tapi berapa menit juga itu masa berapa menit juga truk, gitu doang. Nah, tapi ya boleh kita cari lagi, kan kita minta kasih tahu oleh Bapak Ibu nih, Bu, di sini empang di mana, di sini kali di mana, di sini got di mana. Yang permasalahannya kan, kalau di kita di got, ya kan, isinya bukan air, ya kan, pampers. Iya, cuk. Ya kan Mama, ya maaf tuh, ya kan, ya sampai. Nah, tapi ya apa? Dalam situasi kegawat daruratan, dalam situasi ya kebakaran, kita ambil airnya di mana aja boleh. Tapi juga ada juga di fasilitasi itu ada tuh. Kalau yang di pinggir jalan, hidran, itu namanya hidran kota. Hidran ya, kalau Bapak Ibu buka, itu ada airnya. Nah tapi, ya kan, itu kadang-kadang hidran itu bukan kosong, ya, macet itu. Itunya apa? Koplingnya itu pada hilang. Nah koplingnya itu kan kuningan Pak, mahal. Kuningan sekilonya berapa nih Pak? 50.000. Ini dia bisa pakai Iya, pertanyaan yang bagus. Enggak, bukan personal juga. Nah, kalau air itu pasti ada. Dan kan bekerja sama dengan PDAM. Tapi kadang-kadang juga PDAM juga kering juga airnya. Masalahnya begini.
itu hidrangnya itu koplingnya hilang, dicopot. Iya, itulah ciri-ciri bangsa kita, ya kan? Rasa memilikinya tinggi. Ya bu, copot, sehingga terjadi mana terjadi sering pakai. Dan juga bu, ada juga itu hidrangnya ya diumpetin oleh, ya kan itu kan adanya di pinggir jalan tuh, ya kan? Di tengah-tengah warna, tengah-tengah warna, bisa, anda nggak tahu dia buat cuci piring itu, seperti ada itu pernah kita temukan, waktunya ada yang di tengah-tengah warna diumpetin, ya dia punya ada, ya betul, karena namanya kita ya kan manusia punya akal, punya pikiran, ya kan? Ini aja dicopot, ini kuningannya. Itu dia. Nah ya, mari ya Bapak Ibu, ya, bahwasannya kebakaran itu bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Kebakaran itu nggak bisa kita prediksi. Kalau kebakaran kita prediksi kapan dan akan terjadi, Jakarta, ya seluruh Indonesia itu aman dari kebakaran. Kalau kita bisa prediksi, karena umpamanya begini, di daerah kebun pala, ya kayaknya cinta di kebun pala. Nah, terjadi kebakaran di kebun bawah sana nanti jam 11 luas, ya kan? Jam 11 akan terjadi kebakaran di kebun pala. Nanti kan bisa kita prediksi. Jam 11 akan terjadi kebakaran di kebun pala. Jam 10.30 kita udah di situ duluan. Udah standby. Berarti kan artinya bisa diselamatkan kebakaran. Kembali, kebakaran itu nggak bisa kita prediksi. Bisa kapan saja, di mana saja dia bisa datang. Di tempat yang sistemnya proteksinya baik, airnya banyak, dia bisa terjadi kebakaran. Hujan-hujan dia bisa terjadi kebakaran. Itu waspada, nah, itu sebelum terlambat. Ya, yang perlu Bapak Ibu ketahui, bila mana terjadi kebakaran, apa? Bencana. Segera hubungi 112. Paham ya? Udah, segitu aja. Lagi. Waduh, dia tak tahu mobil pemadam kebakaran, ya kan? Kenal kamu nggak? Pasti kenal. Iya, yakin? Iya. Ibu di mana? Ibu di mana? Kedoya. Nih, di Kedoya ibu tanya, ya, dekat. Ya udah nih, Kedoya di mana? Kedoya Utara, Kedoya Selatan. Ada pos pemadam Kedoya Selatan itu di kelurahan. Sampai itu, Papur, aku kan mesti tanya Papur, yang orangnya ganteng. Pokok guru mana ini? Kenal lah sama Papur. Masih paham? Iya, betul. Di mana? Jakarta Timur, ya, Makassar. Tanya Papur. Supir di Jakarta Selatan, ya, Lebak Bulus, ya, tanya Papur. Ya, itu. Tapi ya udah jelas aja ya, kan. Nah, ini closingnya nih perlu lupanya. Itu Pak Pur tuh, ya kan? Ya. Lahirnya di Jakarta. Tahunnya nggak boleh. Nggak boleh. Nah, tapi siap, ya. Ini so tahu. Orang Jawa, lahir besar Jakarta. Iya, lahir besar Jakarta. Orang Jawa, Bapak Jawa Tengah, Ibu Jawa Tengah. Ya, saya lahir besar di Jakarta. Cinta tuh ya.
Ya. Lahir di Jakarta tanggal 6 Januari. Usia sekarang usia Pak udah 54 tahun. 54 tahun. Ya. 54 tahun. Iya, pada sang ribu. Sudah. Ya kan? Nah, usia udah 54 tahun. Insya Allah kalau diberikan kesehatan, ya, amin. 4 tahun lagi pensiun, Bapak Ibu. 2028 bisa. Nah, Pak Pur bertugas di pemadam kebakaran ini, ya, udah hampir kurang lebih 33 tahun. Masuknya tahun 90. Ya, belum nikah, ya, tahun 90. Nah, Pak Pur sebetulnya tinggalnya di daerah Tangerang. Tapi saat ini tinggalnya di Asramain, di Cengkareng, Jakarta Barat. Hah? Jauh di mana? Dekat hati kamu. Ya, oke, tinggalnya di Cengkareng, ya, Jawa Barat. Pak Pur masuk daftar tahun 91. Daftar itu jadi seorang daftar wajib bisa mengendarai mobil pemadam kebakaran. Oh, harus, ya. Nah, hal yang paling membanggakan Pak Pur, ya, berkat daftar, Pak Pur disekolahkan. Disekolahkan di, ya, Albuquerque, di New Mexico. Ya, gitu. Di Amerika. Ya, saya pernah sekali kuliahin di sana. Di Amerika, ya. Ya, tahun 2005 juga, ya, Pak Pur menjadi perwakilan Indonesia. Ya, menjadi perwakilan Indonesia dalam rangka mengikuti skill kompetisi di tingkat Asia Tenggara. Dalam rangka upaya penyelamatan orang di gedung tinggi. Kan kita berada di gedung tinggi nih hari ini. Kebakaran, bencana kita nggak bisa prediksi. Pak Pur, bagaimana penyelamatan orang di gedung tinggi? Belum bisa. Tapi kalau segitu banyak gempor. Ya, aku paling tidak bisa. Ya. Nah, Pak Pur, ya, mengikuti itu, ya, dan juga di tahun 2005 juga, ya, mengikuti, ya, salah satu delegasi dari Indonesia, mengikuti diklat, ya, bangunan runtuh. Jadi kalau misal bahkan masih ada terjadi, ya, runtuh. Apa yang harus kita lakukan? Implementasinya, Pak Pur juga pernah dalam rangka melakukan evakuasi korban di gempa Padang, Sumatera Barat. Nah, cukup luas, ya. Tadinya sih terserah aja kalau boleh dibilang siapa yang mau jadi pemadam kebakaran kalau di Indonesia? Gak ada. Kalau ditanya nih, itu nggak Bu? Sama anak kita, gitu. Hah? Ya. Mau jadi apa kalau lebih? Dokter, tentara, insinyur. Gak ada tuh orang mau jadi. Saya mau jadi pemadam kebakaran. Gak ada. Iya, karena penuh risiko, katanya. Ya kan? Tapi di Amerika yang paling bangga menjadi kebanggaan itu adalah pemadam kebakaran. Orang pasti mau jadi pemadam kebakaran. Sekarang nih, aku bangga banget jadi pemadam kebakaran dan berada di tengah-tengah orang hebat semuanya. Ya, aku senang kerja di damkar karena aku dengan Pak Panjang ini pekerjanya. Pemadam kebakaran itu benar-benar orang pekerja pahlawan tanpa tanda jasa. Benar-benar bekerja di saat orang butuh pertolongan. Kalau orang nggak butuh pertolongan, nggak mungkin hubungin damkar, betul? Dan damkar itu nggak pernah mencari-cari kesalahan, mencari-cari pekerjaan. Ya,
yang begini begitu nggak ada. Jadi nggak ada. Jadi seperti itu. Ya, ya boleh dong. Alhamdulillah ya, dapat edukasi dari pemadam langsung. Iya. Alhamdulillah saya jadi keluarga pemadam. Iya. Tapi edukasi dari pemadam itu nggak ada buat keluarga sendiri. Jadi kalau pemadam itu kadang-kadang nggak ada buat edukasi keluarga. Oh gitu. Apa ada nggak buat keluarga sendiri untuk edukasi? Sama nasibnya sih. Ada dong. Ya ibu. Ya, ibu. Pak Yakob. Ih, saya nggak kenal. Ya aku, nah udah pensiun, udah pernah bakti, itu senior saya. Ya kalau saya juniornya itu, kalau Pak Yakub itu senior, Ciracas ya. Tahu nggak artinya senior? Apa? Bukan, bukan, sesepuh, bukan. Kasih paham, senior artinya. Kalau Bapak kan Pak Yakub kan senior. Kalau Bapak junior, kan senior udah pensiun. Artinya senior tau nggak? Senang istri orang. Enggak, oh enggak. Itu kan cuma. Kalau junior, tuh ditanya lagi itu. Junior juga senang istri orang. Ya, ya baik. Gini, gitu loh Bapak. Ya, enggak. Jadi apa nih? Pangkat, golongan. Kalau 3 kapten di polisi, ya, iya. Jadi golongan 3C, iya. Hah? Dan ini apa? Ya, lain ini adalah apresiasi, ya, penghargaan masa kerja. Nah, itu. Ini diklat apa aja? Kalau misalnya tadi Pak Bos mau pakai, apa sini dulu? Labuan. Iya. Tapi tadinya ada lagi sih. Ya. Ada tingkatannya. Jadi dari orang kan tahunya kalau pemadam kebakaran itu pemadaman api doang. Nah, jadi ada tingkatannya. Ada firefighter tanya atau regu pemadaman kebakaran. Dia khusus melakukan pemadaman. Nah kembali pemadam kebakaran itu juga bukan memadamkan api aja sekarang, ya kan? Makanya sekarang ya kan nomenklaturnya ditambah Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan. Iya, jadi nyelamatin apa aja? Bisa, nggak apa-apa. Iya, misalnya banyak rumah, ya kan? Kan kita nggak lihat ini, ya kan? Copot. Tapi itu kebangetan kalau nggak pemadam, bukan ada bengkel. Panggil pemadam kebakaran. Wong dia Disemprot lagi ya. Ya, dan boleh panggil. Itu pokoknya dia salah dan apapun lah ya, kan? Pokoknya kita jawab. Termasuk betul. Enggak, ini mana? Ya, termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Iya. Ya, dia lagi pengalaman pribadi sering. Jadi yang termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Jadi ya Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan. Nah, kebakaran sekarang frekuensinya ini akibat seperti kita lakukan seperti ini nih, sosialisasi terkait dengan upaya pencegahan ya. Ini udah turun nih. Frekuensinya tingkat kebakaran kita di Provinsi DKI Jakarta itu udah turun. Ada? Iya. Nah itu tolak ukurnya tuh. Berarti apa yang saya sampaikan
ya kepada semua masyarakat itu sampai bermanfaat. Akan tetapi ya kan tingkat kebakarannya menurun nih, Bapak Ibu. Tingkat penyelamatannya yang tinggi sekarang. Karena apa? Masyarakat manja, semakin manja. Kenapa dibilang manja? Sedikit manja. Tapi itu adalah tugas kita, tugas pemadam kebakaran dalam rangka upaya melakukan pelayanan. Contoh, ya. Baik, contoh nih, ya. Nanti di bulan Agustus ini kan orang Indonesia merayakan hari ulang tahun kemerdekaan. Kegiatannya banyak. Ada orang main bola. Main bolanya kan nggak bisa, tangannya nggak ada. Nah, itu pada di pinggir kali. Iya kan? Coba lihat dia di topeng. Ya, begitu main gitu ya kan, bolanya yang belum kali. Dia manggil damkar. Betul. Iya. Kunci jatuh nih, ya kan? Muncul, duitnya jatuh, ya. Duitnya jatuh di gorong-gorong. Betul, Pak. Nah, kalau Bapak Ibu nggak percaya, nah, ya lihat, ya kan Bapak Ibu megang nih handphone, punya handphone sekarang. Jangan lupa di follow, ya, Instagram kita, ya. Humas Jack Fire, betul bro ya. Tuh, itu kegiatannya tuh, kegiatannya dapat. Instagram, BFB ada, di Instagram ada, ya. Betul ya? Di Instagram, di Facebook, ada pokoknya di media sosial. Humas Jack Fire. Lihat, ya. WhatsApp-nya. Iya. Ya kan? Ya. Baik Bapak Ibu semuanya, ya. Ini kita sudah cukup tuh, ya kan? Makan siang. Nanti yang mau ya naik mobil pemadam kebakaran, sini dulu. Ya, Abe, sini. Nanti apa papanya? Malu, apa? Ini bapak, ya. Tenang, kabur, ya. Entar sama papanya, ya. Naik mobil pemadam kebakaran, ya. Sebentar di pemadam kebakaran. Nah, ini. Boleh. Nggak boleh. Dan kalau cerita gimana? Ya, baik, terus. Jangan-jangan pakai asuransi. Udah kali, udah. Jadi sekalipun kita di cover oleh asuransi BPJS juga ada Pak, Damkar, ya kan? Damkar itu juga mempunyai asuransi, ya, yang di cover oleh pemerintah. Ya, itu. Kenapa tugas pemadam kebakaran itu juga potensinya juga banyak, ya kan? Kalau dicair masih bicara dan ya Bapak Ibu semuanya, kira-kira ini barusan nih ya yang Pak Pur sampaikan bisa dipahami apa enggak? Betul? Baik. Ya bisa dimengerti ya contoh ya. Jadi apa sih yang harus kita lakukan di lapangan terjadi ya? Pemadaman pertama adalah melakukan pemadaman. Pemadaman tidak mampu dan segera hubungi pemadam kebakaran. Itu saja ya buat Bapak Ibu semua permasalahannya. Boleh. Dapat pengumuman. Iya. Bulan. Ya. Aku bukan bersuami ya.
Betul. Iya. Boleh. Gratis. Betul. Berarti ada jemaah. Mendingan pur. Iya lah, bilang mah gratis. Nggak apa-apa. Artinya begitu. Tapi nggak apa-apa. Ya kan? Karena ini kan udah mulai cinta sama Pak Pur nih. Ya, semuanya sama ya. Oke, nah boleh, tapi tetap juga. Yang mana sih yang lebih cepat? Itu ya, gitu ya. Ambil, ya petugasnya. Kita, atau Gratis, Ben. jadi nggak cukup ya, ada itu bisa menghubungkan langsung ke pengelola ya. Boleh, nggak apa-apa. Terlepas tuh di dalam kandang juga, cepat udah diselamatin, nggak apa-apa. Nggak diomelin, gratis. Lu kan tahu gratis saja. Ya baik, ya. Iya. Benar. Ya. Itu bukan di Tangerang, Tegal. Iya. Tegal lu suka banget lu. Nah, jadi gini, ya udah, benar. Baik. Sini nggak apa-apa, Pur. Itu makanya gini, ya kebakaran itu kan kita butuh namanya respon time, kecepatan dalam rangka upaya melakukan pelayanan kepada masyarakat. Makanya kalau pemadam kebakaran datang dulu, ya kan, boleh Pak sebetulnya, tapi kan itu resiko. Itu kemarin yang Bapak maksud itu yang kelindes. Itu kelindes mobil kita sendiri, itu anggota pemadamnya juga. Kelindes. Jadi begitu pasca kebakaran, ya kan? Begitu mundur nih Bapak Ibu, ya. Begitu mundur, itu remnya, gas air, dia nggak melihat ini, supirnya kan nggak melihat, ya kan? Gitu. Itu saya kan kalau Bapak yang kelindes sendiri oleh unitnya. Banyak Bu, nah itu juga Bapak nih, jangan salah. Daftar itu banyak banget ya Bu ya, resikonya. Ini Bu saya madahin api nih Bu nih. Ini anggota saya sendiri, demi Allah nih. Saya bilang Bu, saya kira saya menyebutkan nama Tuhan. Karena saya mengalami sendiri Bu. Ya, anggota saya tewas terkubur hidup-hidup di Jakarta Barat. Ya, iya. 3 orang terkubur hidup-hidup, 1 orang tewas. Mau nikah, 1 orang lagi mau nikah. Jadi begitu kebakaran Bu, ya di daerah Jakarta Barat itu daerah yang frekuensinya padat penduduknya, kebakarannya itu tertinggi se Asia Tenggara, Jakarta Barat, daerah Tambora. Nah Tambora itu sebenarnya ada tuh, Tampang Bogor rezekinya ada. Iya betul, itu Bu, Bapak Ibu bangunannya itu padat banget. Padat banget Bu. Itu banyak macam-macam, orangnya macam-macam, dan sampai Merauke pokoknya. Di situ pusatnya juga, pusat macam-macam. Ya, sehingga kebakarannya itu tingkat frekuensi kebakaran itu tinggi banget. Karena apa? Listriknya tuh, akibatnya listrik tuh, bangunannya juga bukan bangunan yang permanen, bangunan yang terbakar. Listriknya itu listrik Spanyol. Tahu itu bukan negara yang lain. Tahu, detik, inilah orang tua itu. Jadi Spanyol orang
potensi kebakarannya itu tinggi Pak. Nah di situ Begitu anggota saya Bu, dia kan nyemprot, terus padahal udah ada nih. cuman karena masih adanya api kecil, karena kita kan melakukan pelayanan. Begitu disemprot lagi Bu, bangunannya ambruk. Karena di wilayah Jakarta Barat adalah banyak ibu kalau ibu lewat ke sana dari departemennya itu bangunan tua semua. Kayak di kota gitu ya, itu bangunan tua, Jakarta gitu ya kan sebutan. Itu ya Allah habis. Jadi itu Bu. Makanya kalau misalnya pemadam kebakaran, kalau Bapak Ibu semua beritahu kepada masyarakat juga nih lingkungan nih. Pemadam kebakaran lewat tuh, dia bukan main-main tuh. Dia mau melakukan upaya penyelamatan, pastinya. Pokoknya kalau pemadam kebakaran itu udah keluar dengan suara sirine yang merau-rau, di situ menandakan adanya kebakaran atau bencana lain. Minggir, Ibu ya, kadang-kadang nih, Bapak Ibu juga, ya rumahnya udah tahu jalannya pas, ya kan? naruh mobilnya di situ tuh, mobil nggak punya garasi, betul kan? Ya, nyusahin orang, Udah juga, ya kan? buat jemur, Ya kan? gerobak gado-gado gitu. Itu yang menghamba, makanya jangan, ya, gitu. Padahal kalau mobil kebakaran, pemadam kebakaran merang-merang pasti Pak, Ibu, ya, di situ pasti dia akan melakukan upaya penyelamatan. Gitu. Nyanyi. Nyanyi. Ya, baik ya, Bapak Ibu semua ya. Udah pertanyaannya tadi ya, Bapak cukup menjawab. Belum, belum bertanya. Hujan. Ya. Iya. Iya. Iya, betul. Itu kembali itu jadi permasalahannya gini, yang jadi pertanyaan itu kan kelindes sama teman sendiri ibaratnya gitu kan. Apakah punya keluarganya nuntut atau tidak? Tergantung. Kembali ya kan ada kesepakatan kedua belah pihak. Iya, mungkin damai atau juga bisa juga ya menuntut gitu. Tapi di sini kemarin berkaca dari kejadian kemarin itu tidak ada tuntutan dari pihak korban. Ya. Betul kalau dia oleh kemarin bisa dikatakan bila mana ya kan hukum itu dengan asas keluarga itu betul ada hukumnya. Ya, betul perempuan bersalah. Posisi kebakaran di dalam betul. Ya, pertanyaan yang bagus. Bila mana kebakaran itu di tengah-tengah pemukiman, kira-kira Pak Pur, ya kan, itu gimana sih cara pemadamannya? Betul kan? Jadi kan permasalahan itu, ya, selangnya nyampe nggak sih? Nyampe. Jadi, ya, kita akan mendekati sampai ke titik yang terdekat di lokasi, meskipun jaraknya masih jauh tuh. Nah, selang itu, selang pemadam kebakaran itu panjangnya ada 20 meter. Yes, pertanyaannya kalau lokasi kebakarannya 500 meter, kita sambung. Jadi sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu. Tuh, jadi disambung sampai ke titik lokasi kebakaran. Bisa. Dengan tekanannya semakin tinggi. Cukup menjawab Ibu. Baik. Sudah ya, selesai ya. Ikan semua ikan gabus. Dicampur ikan lele. Lebih cepat, lebih bagus. Dan tidak bertele-tele. Baik. Kalau itu kira-kira yang tadi Pak Pur kembali bisa dipahami nggak? Sudah.
kira-kira penyampaian Pak Pur itu kembali ya jelas bisa bingung ya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Secara pribadi ya saya Puryanto mengucapkan banyak terima kasih dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya buat Bapak Ibu semua yang telah menghadiri ya edukasi terkait dengan upaya pencegahan pemadaman kebakaran. Nah, bila mana tadi ada kata-kata Pur yang sedikit nyeleneh kesana kesini gitu ya. Nah, itu secara pribadi Pak Pur minta maaf ya Bu. Nah itu sebetulnya itu tujuannya itu hanya story yang betul seningan. Kalau nggak Pak Pur gituin, ini semuanya pasti ngantuk, ya kan? Betul nggak? Ngantuk gedek juga. Bagaimana sih? Iya. Ya terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih.